Oke guys, selamat malam ya. Karena saya buat video ini pada malam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tips dan trik tentang bagaimana setting install hardware pada RC Boot, khususnya untuk saat ini kita akan membahas RC Boot jenis VHUL ya, karena jenis VHUL ini termasuk jenis RC Boot yang umum dipilih oleh para penghobi RC Boot. Jadi memang banyak sekali pertanyaan gimana cara masang ini, gimana cara masang itu, berapa ukurannya gitu kan. Jadi di sini saya akan membahas beberapa trik dan tips yang biasanya saya pakai dalam setting hardware di RC Boot VHUL. Sebelum jauh kita membahas pemasangan hardware, yang paling penting di RC itu adalah CG atau Central of Gravity, jadi titik keseimbangan. CG ini sangat diperlukan settingnya untuk semua jenis RC, mau itu RC Boot, RC Plan, RC Car juga. Jadi seluruh RC menurut saya itu yang paling penting adalah CG, karena CG merupakan faktor penentu tentang kestabilan RC yang akan dirakit. Mau RC Car pun juga begitu. Jadi untuk RC Boot itu biasanya untuk VHUL itu di 30% dari hull, panjang hull dihitung dari belakang. Jadi untuk cara penghitungan atau cara menentukan titik CG dari sebuah hull VHUL, yaitu kita pertama ukur dulu panjang keseluruhan dari hullnya. Jadi kalau yang ini hull ini saya ambil contoh, panjangnya adalah 45 cm. Jadi 45 cm kita hitung 30% dari belakang, itu sekitar di 15 cm. Jadi di 15 cm itu adalah merupakan titik CG nya. Kita letakkan bahan penimbang seperti ini, kemudian kita letakkan di titik 15 cm. cm. Jadi kurang lebih di sini. Nah, jadi di titik inilah sebenarnya titik keseimbangan. Mulai dari peletakan hardware. Jadi nanti setelah hardware seluruhnya terpasang, titik CG kita tentukan. Jadi sebagai faktor paling penentu dalam meletakkan CG itu adalah motor sama baterai, karena dua komponen itu merupakan komponen paling berat. Jadi komponen itu yang bisa menentukan titik CG-nya. Jadi kalau dia titik CG di sini, nanti kita posisikan baterai, motor, sehingga boot itu di titik ini bisa seimbang seperti ini. Enggak berat depan gini dan juga enggak berat belakang. Jadi setelah dipasang baterai, motor segala macam, posisinya rata seperti ini. Nah, ini adalah titik CG. CG ini persentasenya nggak sama untuk seluruh jenis hull, misalnya VHUL, katamaran, kemudian ada outrigger misalnya kan. Nah, kita bahas VHUL itu sekitar di 30% dari panjang hull. Kemudian yang juga banyak dipertanyakan oleh rekan-rekan, trik-trik pemasangan dari hardware. Yang pertama itu mungkin pemasangan pemasangan shaft. Nah, shaft yang keluar dari hull biasanya seperti itu. Jadi kalau saya, trik yang pertama itu adalah saat melubangi titik untuk pemasangan strut atau stinger atau lubang shaft. Dari titik tengah itu saya geser ke kanan sedikit. Geser kanan sekitar sekitar 5 mili lah, sekitar 5 mili, 3 mili atau 5 mili dari titik tengah saya geser ke kanan.
Nah, ini tujuannya untuk mengurangi efek torque prop. Jadi torsi prop itu untuk mengurangi efek saat rudder lurus botnya ke kanan. Rudder lurus botnya ke kanan itu efek prop walk. Jadi botnya jalannya nganan gitu. Nah, jadi untuk ngurangin efek itu titik lubang ini digeser dikit ke kanan. Oke. Kemudian untuk berapa panjang dari titik ini biasanya saya menyesuaikan dari panjang hole-nya. Kalau panjang hole sekitar 45 cm, biasanya saya hanya mengeluarkan sekitar 4 cm. Ya, shaft yang keluar dari hole itu 4 cm. Untuk hole 45. Kalau hole-nya 60 biasanya di 6 cm atau 7 cm. Kemudian untuk hole-nya yang di atas 80 saya biasanya 8 cm. 8 cm juga 85, untuk hole engine juga 85 sampai 110 mili atau 11 cm ya. Kemudian untuk trik pemasangan tan fin atau dibilang turn fin. Jadi turn fin itu dipasang membentuk sudut 90 dari ini, Jadi kurang lebih turn fin itu dipasang seperti ini. Nah, jadi membentuk sudut 90 cm begini. Sudut ini juga berlaku untuk kiri kanan. Dan berapa dalamnya? Berapa dalam dari turn fin yang dipasang itu? Itu turn fin yang dipasang di sudut ini ketinggiannya, jadi saat hole berbelok tan finnya masuk ke air. Anggaplah ini air. Jadi saat belok tan finnya itu masuk ke air. Gitu. Tapi ketika botnya lurus, ini tan fin terangkat dari air. Kira-kira begitu settingan untuk tan fin. Kemudian trim tab. Trim tab yang dipasang pada bot V-hole itu biasanya di sisi kiri dan sisi kanan. Jadi trim tab fungsinya untuk menjaga keseimbangan hole agar tidak miring kiri miring kanan gitu kan, dan juga untuk menjaga posisi bot agar tidak terlalu ngangkat atau terlalu tunduk. Jadi fungsinya stabilizer. Jadi kalau di trim tab sendiri bagaimana pemasangannya? Kalau saya dari dasar hole ini, trim tab saya pasang agak naik sekitar 1-2 mili. Jadi posisi trim tab tuh ada kira-kira seperti ini. Dipasang lebih tinggi dikit. Nah, seperti ini. Jadi bagaimana cara settingnya? Trim tab itu kiri kanan pada awal set itu kita setel rata sama dasar hole. Kita setel rata ini begini. Nah, setelah running awal kita akan tes. Biasanya bot akan miring kanan karena ada namanya efek prop torsi. Jadi gara-gara torsi propnya, botnya jadi miring kanan karena putaran prop ke counterclockwise ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, untuk mengurangi itu, trim tab yang kanan sebelah kanan sini ini kita turunin sampai dapat hole-nya bisa rata runningnya. Kemudian kalau botnya larinya bouncing atau mantul-mantul seperti ini bouncing, nah ini kiri kanan trim tab kita bisa akalin, trim tabnya kita turunin sampai lari hole-nya minimal rata atau naik dikit seperti ini. Kemudian untuk setting hardware pada V-hole biasanya nanya ini sudut shaft yang keluar. Sudut shaft yang keluar itu berapa sih om? Gitu kan. Atau mulai condongnya berapa gitu. Jadi sudut shaft itu maksimalnya itu hanya sekitar 5%. 5%. Sudutnya 5 derajat dari
ratanya hole itu sekitar 5 derajat turun serong ke bawah itu maksimalnya. Jadi sudut shaft itu mempengaruhi thrust line-nya, mempengaruhi daya dorong dari boot. Kalau dia positif atau shaftnya begini naik seperti ini, otomatis thrust line akan ke bawah, sehingga membuat hole-nya terangkat seperti ini, kepalanya, baunya akan terangkat dan larinya bisa gini, bouncing. Atau sebaliknya, jika shaftnya dipasang negatif begini, sudutnya begini, otomatis thrust line-nya ke atas menekan sehingga baunya turun ke bawah. Jadi otomatis boutnya larinya biasanya kepalanya ke bawah. Kemudian trik pemasangan untuk trim tab tadi, kita kembali ke trim tab. Trim tab biasanya pasang di sini, kemudian di sini. Jarak ujung trim tab yang sebelah dalam yang mendekati shaft itu tidak boleh masuk ke diameter propeller. Misalnya diameternya propellernya 30 mili atau 3 cm. Jadi ujung yang sebelah dalam trim tab itu harus di luar, harus lebih menjauh dari propeller agar tidak mengganggu kinerja dari propeller. Demikian juga untuk yang sebelah kiri, ini sudutnya ujung dari trim tab juga harus dikeluarkan, keluar dari diameter propeller. Biasanya juga ada yang nanya, Om, cara pemasangan rudder gimana? Rudder minimal adalah sejajar dari propeller. Misalnya propellernya letaknya di 6 cm atau di 5 cm. Nah, rudder posisinya harus minimal di 5 cm atau sebaik-baiknya lebih mundur dari posisi propeller. Nah, kemudian untuk berapa panjang rudder ke bawah ya, panjang rudder. Jadi kalau panjang rudder itu adalah, andaikan ini kita memasang rudder atau memilih rudder, kita harus ukur rudder itu sekurang-kurangnya saat boot belok kiri. Kalau boot belok kiri kan otomatis dia miring ke kiri. Nah, saat miring kiri itu posisi rudder yang ini masih dalam posisi di dalam air ujungnya. Jadi contoh gini, kita anggap ini adalah air. Jadi saat boot miring, ini posisi rudder harus masih di dalam air ujungnya. Kalau ruddernya pendek atau terangkat dari air begini gantung, nah ini yang bikin bootnya saat belok kiri bootnya begini-gini. Saat belok kiri ruddernya antara nyampe sama enggak gini. Nah, jadi usahakan saat belok kiri ini rudder posisinya masih di dalam air seperti ini. Kemudian ada lagi pertanyaan, Om, berapa sih jarak motor yang dipasang di dalam hull gitu kan? Dari hull, dari ujung sini ke motor berapa senti? Sebenarnya bebas, mau dipasang di belakang juga seperti Pursuit yang baru, motornya di belakang, atau seperti V-hullnya Arowana di sini, motornya di tengah-tengah, itu sebenarnya bebas. Kenapa bebas? Ya bebas tadi kita kembali ke awal pembahasan, yaitu CG. Jadi motornya mau ditaruh sini juga boleh, berarti baterainya di sini, baterainya di depan. Kita untuk supaya dapat CG-nya di 30% tadi, atau motornya di sini berarti baterainya di sekitar sini. Kemudian peletakan baterai juga, baterai harus kita taruh sebelah kiri kalau memang kita pakai satu baterai ya. Satu baterai biasanya itu kita letakkan sisi sebelah kiri agar untuk mengurangi efek prop torsi tadi yang bikin hullnya miring kanan. Jadi dibantu dengan adanya beban di sebelah kiri. Jadi untuk malam ini saya rasa pembahasan tentang V-hull itu dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanya, nanti kita akan bahas di video-video berikutnya.
demikian video tutorial atau video tips dan trik untuk tool jenis V. Nanti di video berikutnya mungkin kita akan bahas untuk tool katamaran. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ditanya di kolom komentar, nanti kita akan bahas sama-sama. Demikian, keep safe and keep boating.